Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Febianti, NIM 204105011010101. Saya dari Perbankan Syariah 4 akan menjelaskan tentang horor. Horor menurut bahasa Arab, makna al-horor adalah al-qad atau pertaruhan, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan al-horor adalah yang tidak jelas hasilnya atau majlul al-akibah. Sedangkan menurut Syekh Asyadi, al-horor adalah al-mutakhoroh atau pertaruhan, dan al-jahalah atau ketidakjelasan. Perihal ini masuk dalam kategori perjudian, sehingga dari penjelasan ini dapat diambil pengertian yang dimaksud jual beli horor adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Pertaruhan atau perjudian horor atau tahrir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Horor dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Hukum horor, dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan dan dapat dijadikan sandaran hukum. Hikmah larangan jual beli horor. Di antara hikmah larangan jual beli ini adalah karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan, yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini. Pentingnya mengenal kaidah horor dalam masalah jual beli. Mengenai kaidah horor sangatlah penting karena banyak permasalahan jual beli yang bersumber dari ketidakjelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan, larangan jual beli horor merupakan pokok penting dari kitab jual beli. Oleh karena itu, Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung. Jenis horor dilihat dari peristiwanya. Jual beli horor bisa ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada atau makdum, seperti jual beli habal, al-habalah atau janin dari hewan ternak. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas, majhul, baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang yang seperti ini. Saya menjual barang dengan harga Rp1.000, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang berikut ini. Aku jual tanah kepadamu seharga 50 juta. Nah, namun ukuran tanahnya tidak kita ketahui kan? Untuk yang ketiga, jual beli barang yang tidak mau diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga barang dan pada akad jual belinya. Horor yang diperbolehkan jual beli yang mengandung horor menurut hukumnya ada 3 macam, yaitu yang pertama, disepakati larangannya dalam jual beli seperti jual beli yang belum ada wujudnya atau makdum. Yang kedua, disepakati kebolehannya seperti jual beli rumah dengan fondasinya padahal jenis dan ukurannya serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan tidak mungkin lepas darinya. Yang ketiga, horor yang masih diperselisihkan apakah ditakutkan pada bagian yang pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah seperti wortel, kacang tanah, bawang, dan lain-lainnya. Jadi jelas ya yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir ini, bahwa tidak semua jual beli yang mengandung unsur horor dilarang. Permasalahannya ini sebagaimana nampak dari pandangan para ulama, karena permasalahan yang menyangkut horor ini sangat luas dan banyak. Dengan mengetahui pandangan para ulama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam tafquh fidin dan lebih dalam mengenal persoalan halal dan haram. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.